terus Mas Selamat yang sudah bangun tidur aja sudah siap pembicara kita. Kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak yang lain ini bisa memaklumi kenapa kita mesti latihan yang belum jelas kapan mau manggungnya, kira-kira begitu lah. Itu yang itu. Jadi kita boleh siap saja, insya Allah kita nanti dapat pesanan atau dapat dorongan untuk tampil. Nah, kita siap, itu intinya. Nah, saya sendiri sahabatin bapak-bapak yang lain itu tempatnya di sekretariat. Kami di sekretariat, jadi kira-kira yang ngurus bapak dan ibu sekalian waktu manggung, ya di mana manggungnya, kapan manggungnya, jam berapa manggungnya, acara apa dan lain sebagainya. Lah, itu kira-kira kalau kita tuh tertib, itu lewatnya harus lewat sekretariat. Walaupun misalnya Cak Batin yang dapat dorongan memberitahu sekretariat, aku mau dapat dorongan begini, dilewatkan sekretariat biar tertib. Nah, selain tertib juga honornya juga tertib. Jadi sudah sampai hanya orang yang krungu saja yang dapat honor, yang itu nggak boleh juga. Jadi kita kalau senang ya senang bareng, insya Allah kita senang bareng. Tidak senang bareng nggak ada. Jadi kalau kita udah kerja itu harus senang gitu. Jadi jangan sampai kita kerja terus nggak senang, capek kita ini. Itu kira-kira. Jadi mohon maaf, saya sendiri tidak peduli bapak dan ibu semua punya usaha yang sudah mapan atau jadi pegawai di mana pun, nggak peduli saya. Tapi yang penting manggung itu harus minimal dikasih uang transport, jangan sampai tekor. Tapi kalau uang transport nggak diambil, boleh, tapi tetap dikasih dulu terus. Saya nggak mau lah, terlalu kecil atau terlalu apa, alasannya monggo. Tapi harus kita siapin. Karena kebetulan Cak Batin, saya ini ditunjuk oleh Cak Lulut sebagai sekretaris. Jadi kita harus bertanggung jawab gimana caranya kita cari duit dan sebagainya. Nah, mohon maaf, saya itu punya pengalaman waktu berdinas dulu. Itu untuk cari duit itu saya melibatkan sawedo ayu-ayu, salanang ora tangguh, wedo ayu-ayu yang kira-kira bisa mempengaruhi orang yang punya duit sehingga yang punya duit itu mau nyumbang, kira-kira begitu. Nah, untuk semuanya itu apa? Untuk kita. Nah, dia dapat duit nggak? Harus dapat duit. Yang nyari sumbangan juga dapat duit, kita dapat duit juga. Nah, itu. Nah, benak saya itu bagaimana kita dapat duit untuk penyelenggaraan pagelaran kita. Pertama, saya mencari anggota DPR yang Jawa Timur. Kita list, misalnya ada 100, kita paranin satu-satu, mau saya nggak ada sini bang ya. Terus menteri atau kepala lembaga yang orang Jawa Timur kita paranin. Jadi kira-kira begitu. Itu bagaimana kita cari duit untuk panjenengan itu sedoyo. Kira-kira gitu. Kira-kira itu yang program saya di sekretariat. Ya, teman-teman yang akan tampil di pentas, nggak usah mikir duit lah, kira-kira begitu. Kalau usul boleh, tapi mikir jangan. Dia sudah susah ngelawak, tapi terus mikir duit lagi, ya kasihan menurut saya. Nah, saya hanya paling komentar saja, misalnya gini, bulan April kita kalau tampil kira-kira acaranya apa ya, temanya itu kan bulan April itu kan hari Kartini ya, kira-kira kita carikan lakon temanya wong wedok jadi primadona, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu, kira-kira ada, kita main harus ada temanya. Tapi ya ini saya kalah dengan Pak Batin, Pak Batin sudah jagoan, jadi saya hanya itu aja begini gitu aja. Kalau bulan Mei hari apa, hari buruh,
yang menang kita ceritanya harus buru-buru kira-kira begitu. Bulan Juni lahirnya Pak Bung Karno, monggo Juli apa segala macam. Nanti kita rembuk bareng. Jadi kita sudah punya apa kumpulan-kumpulan cerita yang kira-kira bisa kita tampilkan, kira-kira begitu. Nah, saya tidak berlama-lama. Malam ini yang punya gawe itu Cak Badin. Saya juga tidak tahu, tapi kalau saya nggak datang ya rapena, ya terpaksa saya datang juga gitu. Jadi tanpa saya izin namanya saya lulut keluar, dan aku teko aja pokoknya itu aja. Terus saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, kita ingat bersama bagaimana marga rukun ini bisa rukun dan bisa eksis sampai tak bosan kita. Jadi kira-kira begitu. Jadi misalnya ada yang berhalangan, tetap kita juga harus tetap tampil. Jadi jangan marga rukun tidak tampil gara-gara satu orang tidak hadir. Itu saya kira dari saya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sama Cak Warto yang memberikan kesempatan kita untuk menikmati tempat yang begitu indah. Jadi kalau kita mau semedi juga bisa kira-kira itu. Saya kira itu. Terima kasih, saya tidak berlama-lama. Saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bawa? Oh ya udah. Apa yang mewakilnya? Mewakili Pak Ustadz Atta. Bamin. Apaan? Mewakili Pak. Saya nggak tahu apa-apa ini Pak Cai. Ya udah. Kita lanjut. Nyusul aja ya. Ya gitu. Kok itu. Yang saya hormati yaitu tuan rumah Cak Warto dan krunya yang pada malam hari ini ikut menyemarakkan dalam pertemuan Ludruk Marga Rukun. Dan juga kepada sekretaris terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, dan Caca-Caca dan Ning-Ning yang sekarang hadir di sini. Perlu kami tandaskan, perlu kami beritahukan, dan saya mohon maaf karena Pak Ketua pulang ke Jawa tidak bisa hadir, Pak Wakilnya juga tidak bisa hadir karena berhalangan. Oleh karena itu kemarin pertemuan di Bidakara itu adalah penyusunan pengurus yang sudah disahkan, ditetapkan itu, dan saya mohon maaf sama Pak Mbak Evi kemarin karena tidak hadir. Jadi nanti masih ada tim kreatif dan juga masih ada di grup anggota. Oleh karena itu mengenai cerita yang disarankan oleh Pak Sekretaris, memang kita adalah ludruk pelestarian, melestarikan ludruk, bukan ludruk bisnis, bukan ludruk hanya sekedar untuk hiburan. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh, dan apa yang diutarakan Pak Sekretaris itu betul, ini adalah masukan yang sebelumnya belum pernah kami lakukan, yaitu cerita itu harus menurut hari-hari kebesaran atau bulan apa, itu nanti kita ceritakan cerita seperti itu kecuali permintaan. Ya, kalau kantor penghubung sama kantor Anjungan Jawa Timur meminta cerita ini, terkecuali itu. Oleh karena itu sekarang kita belum menginjak ke latihan peran, tapi perlu kita beritahukan bahwa ludruk itu yang harus dan tidak menghilangkan, yaitu pertama-tama bedayan. Yang disebut bedayan itu nyanyi kur, lagu wajib ludruk Marga Rukun itu pertama harus ada. 2 tari remo itu harus ada, dan 3 kidung dagelan. 4
cerita, dan di dalam cerita kemungkinan akan diselingi oleh lagu-lagu karena jeda waktu dari babak pertama, kedua, karena waktunya menginjak 3 bulan. Setelah ini baru itu dikasih selingan. Dan Yogo sudah siap, meskipun Yogo ya sekarang ini masih beli, belum punya sendiri, sudah siap tempur. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Nah itu, dan nanti ini kita nyanyi lagu-lagu aja, lagu wajib kita hafalkan, ya kita hafalkan. Dan mungkin sebelum kita menginjak ke lagu-lagu, mungkin ada komen dari teman-teman, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi yang menjawab. Semoga masuk surga semuanya. Yang nggak jawab ya tersesat. Ini kan namanya marga rukun. Mudah-mudahan rukun selamanya. Kalau kata beliau, ada orang nggak ada orang harus konsisten. Konsis gitu aja intinya kesenian begitu. Ada uang nggak ada uang tetap kita harus berinovasi. Makanya karena ketuanya pulang, sementara saya bukan humas, bukan siapa-siapa, langsung saya handle dengan kenekatan saya. Nekat tapi yang positif thinking. Alhamdulillah senior saya ini mau datang masih mendengarkan omongan saya yang tidak jelas ini, alhamdulillah. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Kalau masalah pentas, insya Allah tidak perlu khawatir, karena beliau sudah penulis naskah handal, zamannya di TVRI Berita-Gelitik, itu yang megang beliau. Kalau masalah administrasi tata tertib, sudah luar biasa. Makanya masalah pentas, walaupun ada duitnya sedikit, kita tetap bisa pentas, apalagi banyak tetap bisa pentas. Semalam sudah ada sama Mbak Epi sama Mas Eko. Suatu misal kalau ada duitnya sedikit, itu pun kita tetap bisa pentas, insya Allah viral. Contohnya bergaya Amerika Mendes, gak perlu gedung, tapi bisa di stage jalanan. Suatu misal itu yang namanya berinovasi. Nah, kayak contohnya ini saya buka, tapi bukan buka air. Ini tanpa dana bisa kumpul, walaupun si A, si B mensubsidi. Kan alhamdulillah, untung ada beliau, ada Mbak Epi, saling mengcover kalau kata Pak Bambang. Jangan pasif, aktif kalau berkesenian itu. Itu yang menuju sukses. Ludruk itu kata Pak Batin itu kayaknya ada 3, gak pernah tak jelaskan. Beliau yang lebih paham. Ludruk pelestarian. Maksud saya permintaan beliau ini bagaimana bedayanya itu yang cantik-cantik. Yes, saya setuju. Tapi kalau sudah tua-tua umur 60 no, yang nonton sopo, motone sepet. Wong tua nonton nenek-nenek ya sepet mumet ndasmu. Ya kan? Makanya nanti kita kasih minimal yang begini. Ini aja cantik saya bilang minimal. Nah ini nanti kita hadirkan. Nah, salah satu contoh Barbie Kumalasari dan sebagainya. Itu baru buat bedayan. Itu. Nah kalau kayak bedayan yang sono udah umur 50, salah semuanya. Nah, kalau bisa jangan begitu. Makanya bedayan yang muda-muda. Makanya ini nanti saya sebut ludruk milenial. Contohnya di OPJ. OPJ itu Pak Ishak ikut main karyanya Mas Danang sampai menjadi viral. Arahnya insya Allah next ke sono. Tapi perlu dihormati beliau ini, pelestari budaya ini saya setuju, tidak menghilangkan akar ludruknya. Tapi next kita ngomong milenialnya. Nah itu, makanya jangan sampai kalau bisa bedayan umur 40-50 nggak kepakai dicoret, jangan. Nah, kalau 40 Barbie Kumalasari nggak apa-apa, masih tahes, masih sehat.
karena perawatan pupuknya kenceng. Kalau orang kampung udah 40, BH-nya penitian, kalau penitinya lepas pecah, aduh kena mata. Makanya Berjaya, insya Allah saya udah ada beberapa stok gitu. Saya ucapkan terima kasih karena ada Pak Yai yang lebih senior Pak Yai, supaya memberikan ular-ular. Saya kembalikan lagi ke MC, monggo. Amin. Monggo Pak, sekarang sambutan dulu. Monggo Pak, saya sudah. Ya, kurang tak kesel nih. Tanya apa ya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, neng-neng yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takdim kami, ya khusus segenap rombongan ludruk marga rukun, dari mulai pimpinan dan seluruh jajarannya. Juga tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena memang belum tahu, dan saya belum dikasih tahu. Tapi insya Allah kita sama-sama mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam acara pertemuan perdana, gitu ya. Tadi kabarnya perdana ya, ya, untuk melaksanakan berbagai rembukan, urun rembuk, musyawarah, sekaligus melaksanakan program perdana latihan ludruk marga rukun.
Ngoten ya sinten ya Pak. Saya belum tahu Margo Rukun ini pimpinannya siapa, sutradaranya siapa, kemudian ini skenario-nya bagaimana, karena memang belum tahu. Jadi terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Intinya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka mempererat tali persaudaraan lewat seni dan budaya ludruk. Saya sangat sangat senang sekali lah kalau di zaman yang sudah canggih, sudah modern ini masih ada orang peduli dengan ludruk gitu loh ya, apalagi di Jakarta. Ludruk ini kan identiknya dengan Jawa Timuran. Jula-juli itu identiknya Jawa Timuran, tapi di Jakarta kok masih ada ludruk, ini kan luar biasa. Ini menunjukkan adanya kepedulian bangsa kita untuk nguri-nguri budaya bangsa yang adiluhung. Insya Allah kalau ini ditindaklanjuti, yang tadi saya dengar sekilas di bawah, ini ludruk milenial itu ya, apa ya sama? Ludruk manual. Iya. Ludruk manual. Manual kan? Manual ya. Manual. Manual. Ya, kalau ini nih Margo Rukun manual, apa ini? Manula. Bukan milenial ya. Enggak apa-apa yang manula biar manula, tapi diusahakan supaya ada regenerasi. Tidak ada salahnya kalau Margo Rukun inilah Margo Rukun milenial. Artinya bisa mencuri hati para kalangan pemuda-pemudi. Ini kan mbak-mbaknya nih masih muda-muda, ini keren ini bisa menjadi daya tarik nanti para pemuda-pemudi yang lain supaya ikut peduli terhadap Dan randa. ya Muda dan randa. muda dan Randa. temenan tak sama ini temenan Iya, ini bener asli. Yang mendaftar monggo. Alhamdulillah ya kita ya, karena hidup ini serius dan seni budaya adalah bagian dari tuntunan hidup. Jadi seni budaya di Indonesia, di tanah Jawa bukan sekedar pelampiasan kesenangan hawa nafsu, tapi ada unsur-unsur kehidupan. Karena apalagi ludruk itu bisa menjadi penyampaian aspirasi daripada masyarakat, mewakili aspirasi masyarakat secara umum. Maka ludruk itu menyenangkan kalau yang tahu. Satu, di situ ada keseriusan, ya, ada kritik, ada nasihat, itu ya. Kemudian ada hiburan, ada humor. Makanya ada kalangan komedian ya, para pelawak itu lelucon, ada adegan romantis. Ya, saya rasa kalau adegan romantis pelakunya manual gitu kurang seru ya. Tak selamat kok adegan asmara itu kayak apa kira-kira? Iya, kira-kira begitu. Hah? Tapi lambat. Nah ya itu ya kan, makanya kalangan muda itu penting. Ada adegan-adegan yang menegangkan. Contohnya adegan-adegan laga. Ini dibutuhkan pemeran para pemuda dan pemudi. Manula lo kok dapur jadi preman itu piye. Preman kok gertawong karo watuk. Ya ora kabeh ya. Ya ini diharapkan begitu ya. Margo Rukun milenial ini bisa merekrut kalangan muda. Yang tua nanti ya kita menyupport, kemudian Tut Muri Handayani istilahnya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada itu Pak, peran yang sedih gitu ya. Ada peran sedih,
yang isinya kritik, nanti anak durhaka sama orang tua, batu menajan dan sebagainya. Itu nanti terus membahas tentang status sosial, politik, itu ada di Ludruk. Nah, makanya ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, hidup ini harus disikapi dengan serius, tapi jangan tegang. Sekarang itu yang ada suasana tegang terus. Bangun tidur sudah tegang, berangkat kerja tegang, pulang kerja tegang lagi. Kalau tegang terus itu pegel, Pak. Tidak selamat ya. Tegang itu enak nggak sih? Pegel. Kalau tidak selamat itu gonta ganti kalau tegang terus ya. Ya. Jadi hidup ini serius, tapi jangan disikapi dengan tegang. Hidup ini serius, tapi sikapi dengan santai. Nikmati hidup ini dengan rasa. Jadi pangkatnya dinaikkan sersan, serius dan santai. Alhamdulillah. Nah, saya terima kasih banyak, dan saya sebagai tuan rumah di Padepokan ya, apabila kedapatan di dalam penyambutan, kemudian pelayanan, tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dilibatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Intinya saya mendukung dan mengapresiasi dengan adanya makhluk milenial ini. Kemudian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak tuan rumah atas semua hidangan, waktu, tempat, dan sekali. Mudah-mudahan Bapak tidak kapok didatengin kami ini. Selanjutnya sahabatin, monggo. Sahabatin minta terakhir. Biasanya terakhir dapatnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, nampak sehat semua. Yang sebelah saya ini kurang sehat nih. Otaknya orang Betawi malah kumpul orang Jawa. Ini Betawi Bu, namanya Oji. Ini dilahirkan dari pemaksaan, mamanya Cina, bapaknya Batak. Jadinya gini. Untuk teman-teman dan saudara, terutama Al-Mukarram Ustadz Warto Asmara yang sudah menyediakan tempat untuk teman-teman pada kumpul, saya ucapkan terima kasih. Mas Bambang, ini mantan presiden rumah tangga yang mempelopori adanya Ludruk milenial ini, Cak Lulut lagi di Jawa. Pokoknya saya sifatnya hanya mendukung aja, terutama kalau teman-teman latihan dan lain-lain. Insya Allah kalau saya pas kebetulan lagi banyak nganggur ini saya, jadi siap untuk hadir Cak Patin. Terima kasih Cak Patin. Mas Wahyudi ini dari Pak Warta. Oh Pak Warta, tepuk tangan untuk Mas Iswahyudi. Beliau ini kan nih Pak Warta itu warga Jawa Timur yang Jakarta bukan? Tidak Pak, Pak Warta. Persatuan. Pak Warta itu karena di Jakarta. Nah, Di Tuban Pak Warto. Pak Warta. Ya, intinya beliau dari keluarga besar Pak Warta ya, cuman dia agak kurang besar lah.
Pimpinannya siapa sekarang Pak Warta? Yang bagus Pak. Cak Heri, ya. Bagus, Pak Warta. Heri ya. Orang Tuban asli. Nah, Pak Warta ini juga orang Tuban asli. Pak Babang Pak. Nah, ini sudah apa lagu Sriuning? Sriuning Nah, ya Mustika Tuban tahu? tahu lah. Tahu? Oh, besok mulai dihafalin Pak ya. Nah, mungkin hari ini awal dari teman-teman pertemuan dan nanti pertemuannya mungkin tidak harus di Pak Dewarto, kecuali nggak ada tempat lain, mau nggak mau kembali ke sini lagi. Begitu ya, dapatin ya. Nah, dan Mas Bambang, tolong didengerin. Kalau ke Pak Dewarto, beliau ini kan Ustadz Yai. Biasanya kalau yang datang itu membawa sesuatu. Gitu ya, dibiasakan. Oke. Nah, untuk minggu depan bawa apa Pak? Doa di sini udah banyak. Di sini pusatnya doa. Ya. Mas Bambang apa yang ada di rumah bawa ke sini. Ya. Gua kok lucu. Malah ngelawan. Ya, intinya tetap semangat teman-teman. Walaupun nanti jarang pentas, tapi nanti Kak Batin bisa mencari tempat pentas di tempat-tempat gelap lah. Moga Kak Batin berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Iswahidi, kemudian dari Jawa Timur. Pada paham ya, lapangan terbang yang ada di Mospati, Magetan. Kebetulan saya juga dari Magetan. Dan di sini tinggal di Jati Keramat, Kecamatan Jati Aceh, Bekasi. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Dan di sini saya untuk diajak gabung di Berhut Marga Rukun. Apa Pak, saya ditugaskan apa Pak? Nemeni sampean ya? Ya. Nemeni sampean ya? Jadi ya terima kasih sekali atas kepercayaannya kepada saya. Jadi, ya mudah-mudahan insya Allah saya akan jalani ya, tetap karena saya itu orang baru di sini ya, mohon bimbingannya. Jadi harus saya bertindak bagaimana, harus melakukan apa. Nanti tetap saya mengharapkan bimbingan dari sampai semua yang para senior ini. Jadi saya harus bekerja bagaimana. Oh ya, minta maaf. Terima kasih atas tempat, waktu, dan hidangannya kepada Pak Ustadz Warto. Maaf lupa di belakang. Jangan bosan-bosan nanti kalau ada jadwal untuk latihan di sini, nanti yang nembusi duta besarnya Jabatin barangkali ya, yang mohon izin ke Pak Ustadz Warto. Dan mungkin nanti lama-lama akan saya kenalkan dengan Ketua Power Kajatin KRI Tuban. Kita ternyata di sini punya kiai top ini, jadi nanti kalau ada acara Power Kajatin, halal bihalal atau apa, nanti ya mohon dibimbing doanya ke Pak Ustadz Warto, Cak Ustadz Warto, atau barangkali ya saran bagaimana untuk melakukan halal bihalal nanti harus bagaimana, nanti mohon bimbingannya. Itu aja, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak semua yang sudah hadir di sini dan ibu-ibu semua yang sudah hadir juga. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat Pak Ustadz Warto udah dikasih waktu dan tempatnya, hidangannya semuanya ya Pak. Terima kasih.
Jadi Pak Batin boleh sih minta komplain sedikit ya. Ini sebagai saran aja. Nanti kalau misalkan ada pertemuan selanjutnya, kita untuk nanti aku boleh minta apa sumbangan, maksudnya seikhlasnya aja buat nanti kalau misalnya kita ada apa-apa keperluan apa, jadi kita pakai uang itu kayak gitu, atau uang kasnya atau apa seikhlasnya gitu. Jadi kalau misalkan ada keperluan apa-apa itu kita udah nggak pakai uang apa-apa lagi, jadi pakai uang itu aja, nanti aku yang pegang gitu ya Pak ya. Aku kan jadi pengen sungkan Ya, untuk kita mengurus restunya gitu ya, tidak memberatkan gitu ya, kan itu kan kita udah sama-sama gitu ya. yang mikir dirinya sendiri. Gitu, Pak. Jadi itu aja ya Pak ya untuk saran Evi. Terima kasih. Lalu diketahui ini dulu gadis, sekarang dua-duanya janda ini. Yang minat monggo dijual murah. Kawin cukup seperangkat alat sekolah. Iya. Ya, non sewu niku anak buahnya Pak Warto kan sampun absen. Iya. Monggo sing monggo langsung beliaunya nggih. Sampun wonten mawon. Monggo Pak Ketua. Ya, tadi sudah pendahuluan saya dan saya sekarang melanjutkan untuk bicara. Terima kasih Jawarto, Syekh Wahid sebagai tuan rumah yang sudah menyediakan segala sesuatunya. Saya terima kasih banyak-banyak, mudah-mudahan Allah memberkati. Amin. Dan ini nanti saya mau bikin grup Margo Rukun, termasuk yang absen di sini nanti saya masukkan di grup untuk berdialog di grup Margo Rukun. Ya, saya cerita sedikit. Saya sebetulnya adalah ketua KLJ. KLJ itu Komunitas Ludruk Jakarta. Dulu pernah dikukuhkan oleh Pak Asari, kepala perwakilan, dan Pak Samad sebagai kepala Anjungan Jawa Timur, bahwa KLJ adalah Ludruk Sentral, artinya rumah besar. Oleh karena itu di sini ada beberapa ludruk, saya tetap menaungi ludruk yang baru maupun yang lama. Dulu saya disebut ketua KLJ, sekarang ketum karena ada ludruk-ludruk lainnya. Di Margo Rukun saya tetap sebagai penasihat dan pelatih di sana. Ini juga Margo Rukun, ya sama, hanya saja anggota tidak boleh double anggota. Keanggotaan untuk administrasinya tetap di ludruk yang dimilikinya. Tapi kalau pentas panggung pakai siapa saja. Margo Rukun minta bantuan KLJ, monggo. KLJ minta bantuan Margo Rukun atau Margo Rukun Jaya, pimpinan Mas Chandra, monggo silakan. Itu namanya kita guyub rukun ing kampung, guyub ing paran. Amin. Dan ini saya cerita sejarah sedikit. KLJ itu bukan langsung menjadi ludruk besar begitu aja. Dulu itu juga perjalanannya itu tertatih-tatih. Termasuk Cak Isa adalah pendirinya ludruk KLJ. Sampai ludruk KLJ dipanggil Gubernur Lampung, pentas di sana. Dan juga masih rencana ini mau dibawa ke Manado. Nah, oleh karena itu kita jangan patah semangat, meskipun Margo Rukun ini tertatih-tatih, itu hal yang biasa. Ya, yang penting kita menuju ke kebaikan untuk melestarikan ludruk dari Jawa Timur. Amin. Dan yang ada di sini, ini saya anggap adalah pendiri ludruk Margo Rukun. Ya, ini semua adalah pendiri ludruk Margo Rukun, menjadi catatan sejarah. Oleh karena itu, caca-caca dan neng
Tadi saya sudah bicara panjang lebar dan sekarang ayolah kita belajar. Kita belajar menyanyi lagu wajib. Coba kertasnya disimak masing-masing. Lagunya Markun, ya, yang atas sendiri. Siapa yang belum terima ini? Yang perlu ini. Ini Pak Bambang taruh dulu HP-nya Pak. Tentang nanti terang. Markun, inilah Markun. Ini Bang. Ini lagu wajib Margo Rukun. Ya, yang atas sendiri. Markun. Apa ini Markun? Terus nada tinggi. Markun, apa itu Markun? Markun lucu, Margo Rukun. Hiburan dari turun temurun. Apa itu? Dari turun temurun seni tradisi Jawa Timur asli. Refnya, lagu dangdut langgam keroncong campur sari, suara kendang gitar orjen mengiringi. Muda-mudi, suara kendang cula-culi mengiringi. Muda-mudi, Tua muda, ayo. tua muda mendengarkan jadi senang, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Nah ini kalau diiringi gamelan sama kendang lebih asik lagi, ya. Ya nggak begitu apa saya, soalnya saya menciptakan merenungkan kemarin malam itu sampai terjadi ini lagu ini. Markun, inilah Markun, Markun, itulah Markun, Markun, lucu, Margo Rukun, hiburan dari turun temurun, seni tradisi Jawa Timur asli. Lagu dangdut langgam keroncong campur sari, suara kendang kicua culi mengiringi. Tua muda mendengarkan jadi senang, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Ya, dinyanyikan 2 kali, bawahnya itu sama dengan di atasnya. Nyanyikan 2 kali, ini sudah panjang sekali. Ayo kita coba sekarang ya. Ditirukan satu baris sampai 1 bait. Markun, inilah Markun. Ya, angkat. Malah sing pinter duduk ludruk malahan. Ya, lagi dulu. Markun, inilah Markun. Markun, itulah Markun. Markun, lucu, Margo Rukun. Hiburan dari turun temurun, seni tradisi Jawa Timur asli. Lagu dangdut langgam keroncong campur sari, suara kendang cula-culi mengiringi. Tua muda mendengarkan jadi senang, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Nanti kalau lagu terakhirnya yang muda-mudi itu menurut gamelan, ya pelan.
muda-mudi menonton sambil bergoyang. Itu yang terakhir. Nah, sekarang mohon diangkat HP-nya direkam. Lagu ini nanti di rumah bisa dipelajari. Ya, coba direkam. Direkam ya. Nanti sampai rumah lagunya bisa dipelajari. Markun, inilah Markun. Markun, itulah Markun. Markun, ludruk Markun. Hiburan dari turun-temurun, seni tradisi Jawa Timur asli. Lagu dangdut langgam keroncong campur sari, suara gendang cula-culi mengiringi. Tua muda mendengarkan jadi senang, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Markun, inilah Markun. Markun, itulah Markun. Markun, tutup Markun itu. Hiburan dari turun-temurun, seni tradisi Jawa Timur asli. Ayo kita nyanyi bareng ya. Vokalnya dulu apa itunya dulu? Ada. Iya. Markun, inilah Markun. Markun, itulah Markun. Markun, ludruk Markun. Hiburan dari turun-temurun, seni tradisi Jawa Timur asli. Lagu dangdut langgam keroncong campur sari, suara gendang cula-culi mengiringi. Tua muda mendengarkan jadi senang, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Markun, inilah Markun. Markun, itulah Markun. Markun, ludruk Markun. Hiburan dari turun-temurun, tradisi Jawa Timur asli. Lagu dangdut langgam keroncong campur sari, suara gendang cula-culi mengiringi. Tua muda mendengarkan jadi senang, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Cukup ya, kira-kira ntar bisa dipelajari di rumah ya. Sekali lagi. Ya, ini saran Pak Sekretaris yang terakhir dinyanyikan 2 kali.
muda-mudi menonton sambil bergoyang 2 kali baru penutup. Oke Pak. Oke, marilah kita saksikan Ludruk Margo Rukun dengan cerita Pendekar Gunung Gangsir. Mula pertama akan diawali oleh seniwati-seniwati kami, yaitu Bedayan dengan lagunya lagu wajib Margo Rukun. Dilanjutkan dengan tarian. Tuh, 2, ayo bareng. Margo, inilah Margo. Margo, inilah Margo. Lagu dangdut langgam kencang campur sari, suara kencang juri mengiringi. Tua muda mendengarkan bagi sana, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Margo, inilah Margo. Margo, itulah Margo. Lagu dangdut langgam kencang campur sari, suara kencang bola juri mengiringi. Tua muda mendengarkan dari sana, muda-mudi menonton sambil bergoyang. Muda-mudi menonton sambil bergoyang. Muda-mudi menonton sambil bergoyang. Jawa yang baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan kita untuk berlatih lagu wajib sudah dinyatakan cukup oleh Cak Batin. Untuk itu kami Margo Rukun mengaturkan matur suwun kagem tuan rumah. Mudah-mudahan tuan rumah tidak kapok bidang kita. Saya ngomong ya. Kalau situ bawa apa-apa. Oke. Katanya kalau bawa apa-apa tidak kapok. Yang datang jangan kapok juga kalau bawa apa-apa. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk datang ke sini. Terima kasih tuan rumah. Setelah kita bisa ngerepoti ini dan kita latihan sudah dianggap cukup oleh Cak Batin, sehingga ini acara resmi cukup. Dan dengan membaca bismillah alhamdulillah kita sudahi acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo acara bebas.